Per hari ini, dolar mendekati angka Rp18.000. Di beberapa money changer bukan lagi sekadar angka di layar monitor ekonomi. Itu alarm, itu sinyal bahwa pasar sedang kehilangan rasa percaya. Bahkan pembelian dolar mulai dibatasi di beberapa tempat, dan ketika sebuah mata uang asing mulai diperebutkan sementara mata uang sendiri ditinggalkan, itu bukan situasi normal. Dalam beberapa bulan terakhir, pasar saham Indonesia juga jatuh cukup dalam. Banyak investor asing keluar pelan-pelan sambil membawa uang mereka ke tempat yang dianggap lebih aman. Dan biasanya, uang besar itu tidak pernah pergi tanpa alasan. Mereka tidak pakai perasaan. Mereka membaca risiko, membaca arah angin, lalu kabur sebelum badai datang. Sementara di bawah, rakyat kecil mulai merasakan dampaknya secara nyata. Harga kebutuhan di pasar naik perlahan tapi pasti. Beras naik, minyak naik, gula naik, biaya hidup naik, sementara penghasilan banyak orang jalan di tempat. Ini yang paling berbahaya sebenarnya. Karena krisis besar jarang langsung terasa seperti ledakan. Kadang dia lebih mirip tali yang pelan-pelan menjerat leher sampai orang baru sadar ketika napas sudah mulai sesak. Pemerintah memang masih bicara soal pertumbuhan ekonomi. Angka-angka di atas kertas terlihat bagus. Tapi masalahnya, rakyat hidup bukan di atas kertas. Rakyat hidup di pasar, di warung, di kontrakan, di tagihan listrik, di cicilan motor, dan di harga sembako. Percuma pertumbuhan ekonomi tinggi kalau daya beli masyarakat justru melemah. Itu seperti rumah yang dicat mewah dari luar, tapi pondasinya mulai retak di bawah tanah. Kelihatannya kokoh, tapi sebenarnya tinggal menunggu waktu. Dan yang bikin situasi makin bikin merinding adalah kecepatan pelemahan rupiah yang terasa terlalu cepat. Dalam beberapa bulan saja, nilainya turun cukup dalam terhadap dolar. Artinya tekanan yang datang bukan lagi tekanan biasa. Ini sudah seperti remblong di jalan turunan. Kalau tidak ada perubahan arah kebijakan, banyak analis mulai takut skenario yang dulu dianggap terlalu ekstrim justru bisa datang lebih cepat dari perkiraan. Salah satu penyebab terbesar tentu saja harga minyak dunia. Selama harga minyak tetap tinggi, negara seperti Indonesia akan terus tertekan karena kebutuhan impor energi sangat besar. Dan masalahnya, situasi geopolitik dunia sekarang sedang kacau. Jalur distribusi minyak global terganggu, konflik di kawasan Timur Tengah memanas, dan negara-negara besar mulai sibuk mengamankan kepentingannya sendiri. Dunia sekarang bukan lagi tempat yang stabil. Semua negara sedang egois demi menyelamatkan diri masing-masing. Dan di tengah kekacauan itu, negara berkembang seperti Indonesia biasanya jadi pihak yang paling rentan. Ketika harga minyak naik, kebutuhan dolar ikut naik. Negara perlu dolar untuk membeli minyak. Perusahaan perlu dolar untuk impor bahan baku. Akhirnya, permintaan dolar makin tinggi, sementara rupiah makin ditekan. Dan kalau situasi ini berlangsung terus, harga barang di dalam negeri akan ikut terdorong naik karena hampir semua sektor sekarang bergantung pada impor. Masalah berikutnya adalah industri dalam negeri yang sebenarnya belum cukup kuat untuk tahan menghadapi tekanan dolar mahal. Banyak bahan baku industri masih impor. Dari manufaktur sampai kebutuhan sehari-hari, semuanya terhubung dengan kurs dolar. Jadi ketika rupiah melemah, biaya produksi langsung naik. Perusahaan terjepit. Mau menaikkan harga takut pembeli kabur, tapi kalau harga tidak naik, mereka rugi. Akhirnya yang paling sering terjadi adalah efisiensi. Dan kita semua tahu arti efisiensi dalam bahasa korporasi modern. PHK, pemutusan hubungan kerja. Karyawan dipangkas, cabang ditutup, produksi dikurangi. Pelan-pelan pengangguran naik. Dan ketika jutaan orang mulai kehilangan pendapatan, di waktu harga kebutuhan pokok justru naik, disitulah situasi sosial bisa mulai panas. Belum lagi tekanan dari platform digital dan marketplace asing yang sekarang menguasai banyak sektor ekonomi. Dulu orang bilang ekonomi digital akan menyelamatkan masa depan. Tapi kenyataannya, banyak UMKM justru makin tergantung pada platform besar yang mengambil komisi tinggi sambil memaksa perang harga tanpa ampun. Pedagang kecil dipaksa jual murah demi bertahan hidup, sementara keuntungan utama mengalir ke perusahaan teknologi besar. Ini seperti orang kecil bertarung di arena gladiator sambil penonton di tribun menikmati pertunjukannya. Dan yang lebih ironis lagi, ketika pemerintah mulai menekan biaya komisi beberapa platform transportasi online, situasinya malah makin rumit. Karena bisnis seperti itu sebenarnya sudah lama berdarah-darah demi mempertahankan operasional. Kalau margin dipaksa terlalu rendah sementara kondisi ekonomi memburuk, bukan tidak mungkin banyak perusahaan teknologi mulai tumbang atau melakukan pemangkasan besar-besaran. Bayangkan kalau jutaan driver ojol tiba-tiba kehilangan penghasilan dalam waktu singkat. Dampaknya bukan cuma ekonomi, tapi juga sosial. Lalu kita masuk ke masalah yang paling sensitif, yaitu pengelolaan anggaran negara. Ini bagian yang jarang dibahas secara jujur karena terlalu politis. Negara saat ini seperti orang yang berusaha terlihat kaya padahal kartu kreditnya sudah hampir mentok. Defisit anggaran membesar, utang bertambah, tapi pengeluaran tetap dipaksa jalan demi menjaga citra bahwa semuanya baik-baik saja.
Program-program besar terus dipromosikan dengan semangat tinggi, padahal banyak yang belum jelas dampak ekonominya dalam jangka pendek. Di saat tekanan global makin berat, negara justru seperti sedang memaksakan diri berlari maraton sambil membawa beban di punggung. Dan ketika pemerintah mulai bergantung pada penerbitan surat utang yang dibeli bank sentral, banyak orang mulai khawatir, karena itu sering dianggap sebagai bentuk pencetakan uang terselubung. Memang secara teknis bahasanya lebih rumit dari sekadar cetak uang, tapi intinya sama. Negara sedang mencari cara agar mesin pengeluaran tetap hidup meskipun tekanan fiskal makin besar. Masalahnya, uang yang dicetak atau utang yang ditambah hanya aman kalau dipakai untuk sesuatu yang benar-benar produktif dan cepat menghasilkan perputaran ekonomi nyata. Kalau uang hanya habis untuk program yang efek ekonominya lambat atau bahkan tidak jelas, maka itu seperti menyiram bensin ke api inflasi. Di atas kertas ekonomi mungkin masih bergerak, tapi daya tahan negara makin melemah, dan rakyat kecil lagi-lagi jadi tameng paling depan ketika semuanya mulai runtuh. Karena saat negara salah hitung, yang pertama kali menjerit bukan pejabat, rakyat biasa, orang yang hidup dari gaji bulanan, pedagang kecil, buruh, driver ojol, petani, semua orang yang tidak punya privilege untuk kabur ke aset dolar atau memindahkan uang ke luar negeri. Belum selesai sampai di situ, ancaman berikutnya datang dari cuaca. El Nino bukan cuma istilah ilmiah yang muncul di berita lalu hilang begitu saja. Buat negara agraris seperti Indonesia, El Nino bisa jadi mimpi buruk panjang. Panen terganggu, produksi pangan turun, harga bahan pokok naik, dan masalahnya Indonesia masih sangat bergantung pada impor untuk beberapa kebutuhan pangan penting. Ketika produksi dalam negeri terganggu sementara impor harus dibayar pakai dolar mahal, tekanan datang dari dua arah sekaligus. Ini seperti orang yang rumahnya bocor, tapi harga ember justru naik 2 kali lipat. Dan sejarah menunjukkan krisis pangan selalu jadi pemicu keresahan sosial paling cepat. Orang mungkin masih bisa menahan diri ketika harga gadget naik, tapi ketika beras dan minyak goreng mulai tidak terjangkau, emosi masyarakat berubah jauh lebih sensitif. Yang bikin situasi terasa makin berat adalah kondisi kelas menengah sekarang. Dulu kelas menengah dianggap tulang punggung ekonomi. Mereka konsumtif, produktif, dan jadi mesin pertumbuhan. Tapi sekarang banyak kelas menengah mulai turun kelas diam-diam. Tabungan habis untuk bertahan hidup, cicilan makin berat, biaya pendidikan naik, biaya kesehatan naik, dan akhirnya banyak orang mulai hidup dari pinjaman. Fenomena pinjaman online yang nilainya terus membesar sebenarnya tanda bahwa daya tahan masyarakat mulai habis. Orang bukan lagi meminjam untuk bisnis atau investasi, tapi untuk makan, bayar sekolah, atau tutup cicilan sebelumnya. Ini lingkaran yang sangat berbahaya, karena ketika ekonomi melambat sementara utang rumah tangga membesar, daya ledaknya bisa sangat besar. Dan di titik ini, pertanyaan paling penting sebenarnya bukan lagi apakah krisis akan datang, tapi seberapa siap kita kalau itu benar-benar terjadi. Karena tanda-tanda tekanan sudah ada di mana-mana. Rupiah melemah, harga kebutuhan naik, lapangan kerja makin rapuh, daya beli turun, utang meningkat, dan dunia internasional sedang tidak stabil. Semua potongan puzzle itu mulai membentuk gambar yang cukup mengkhawatirkan. Tapi anehnya, sebagian besar masyarakat masih sibuk berdebat soal hal-hal receh di media sosial. Kita hidup di era ketika orang lebih marah soal konten hiburan dibanding kondisi ekonomi negaranya sendiri. Dan mungkin itu juga alasan kenapa banyak pengambil kebijakan merasa aman, karena rakyat terlalu lelah untuk fokus. Gue bukan bilang negara ini akan runtuh besok pagi, tidak sesederhana itu. Indonesia sudah berkali-kali menghadapi badai dan tetap berdiri. Tapi justru karena kita pernah punya sejarah pahit, kita harus belajar membaca tanda-tanda lebih awal. Krisis tahun 98 bukan muncul tiba-tiba dalam satu hari. Semua dimulai dari pelemahan rupiah, tekanan utang, harga naik, lalu ketidakpercayaan masyarakat yang meledak jadi kepanikan massal. Dan ketika kepanikan sudah mengambil alih, ekonomi bisa runtuh jauh lebih cepat dari prediksi para ahli. Karena ekonomi bukan cuma soal angka, ekonomi itu soal psikologi, soal rasa percaya. Kalau masyarakat mulai takut, semua orang akan menyelamatkan diri masing-masing. Orang beli dolar, orang tarik tabungan, orang tahan belanja, investor kabur, dan spiral itu bisa mempercepat kehancuran. Makanya sekarang kita perlu mulai realistis. Bukan pesimis, tapi realistis. Negara tidak bisa terus hidup dari utang sambil berharap pertumbuhan ekonomi otomatis menyelesaikan semua masalah. Pemerintah harus mulai menentukan prioritas dengan sangat hati-hati. Mana program yang benar-benar mendesak, mana yang bisa ditunda sementara. Karena dalam kondisi tekanan global seperti sekarang, salah ambil keputusan bisa mahal sekali dampaknya. Dan rakyat juga perlu mulai sadar bahwa kondisi dunia sedang berubah. Era ekonomi murah sudah selesai.
Harga energi naik, pangan tidak stabil, persaingan global makin brutal, dan teknologi membuat banyak pekerjaan lama perlahan hilang. Di tengah semua ketidakpastian ini, yang paling penting justru bukan panik, tapi membangun daya tahan. Kurangi gaya hidup yang terlalu bergantung pada utang konsumtif, punya dana darurat, belajar keterampilan baru, bangun jaringan sosial yang sehat. Karena di masa sulit, yang paling bertahan bukan selalu yang paling kaya, tapi yang paling adaptif. Sejarah selalu membuktikan itu. Orang yang fleksibel biasanya lebih selamat dibanding orang yang terlalu nyaman hidup di zona aman. Dan satu hal lagi yang kadang jarang diomongin, jangan terlalu percaya pada narasi manis siapapun, termasuk dari pemerintah, media, atau bahkan influencer ekonomi. Dengarkan semua, tapi tetap berpikir kritis. Karena setiap pihak punya kepentingan masing-masing. Tugas kita sebagai masyarakat bukan jadi tukang panik, tapi juga jangan jadi penonton yang tidur ketika alarm sudah berbunyi keras. Negara ini terlalu besar untuk runtuh begitu saja, tapi juga terlalu kompleks untuk dianggap aman-aman saja. Jadi kalau hari ini lo merasa hidup makin berat meski kerja makin keras, mungkin itu bukan cuma perasaan. Banyak orang sedang mengalami hal yang sama. Dan mungkin inilah waktunya kita berhenti terlalu sibuk mengejar pencitraan hidup sempurna di media sosial, lalu mulai fokus membangun fondasi hidup yang lebih kuat di dunia nyata. Karena badai ekonomi, sekecil apapun bentuknya, selalu menghantam paling keras mereka yang tidak siap. Semoga saja semua prediksi buruk ini tidak pernah benar-benar terjadi. Semoga rupiah kembali stabil, harga pangan membaik, lapangan kerja pulih, dan pemerintah bisa mengambil keputusan yang lebih bijak sebelum semuanya terlambat. Tapi kalaupun tekanan ekonomi masih berlanjut, setidaknya kita sudah mulai sadar bahwa situasinya tidak sesederhana slogan optimisme di televisi. Dan kesadaran itu penting, karena orang yang sadar biasanya lebih siap dibanding orang yang memilih menutup mata. Kalau kalian merasa narasi seperti ini penting untuk dibahas lebih jujur dan terbuka, bantu sebarkan supaya makin banyak orang mulai peduli dengan kondisi ekonomi di sekitar mereka. Dan kalau kalian suka pembahasan dokumenter kritis seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus ngobrol tanpa topeng, tanpa pencitraan, dan tanpa takut mempertanyakan sesuatu yang memang layak dipertanyakan.